kan karena juga hip hop menurut orang tua ya, apalagi orang tua aku yang awam banget ya di hip hop ya. Kayak anak ini perlu dirukiah nih. Enggak, aku jujur ya, aku penasaran alasannya itu, maksudnya orang tua menilai ini cuma main-main aja atau kamu cari musik pop aja deh kayak gitu, atau gimana sih awalnya, atau ya fokus kuliah pasti aja lah, atau gimana awalnya? Atau mungkin karena bahasanya Inggris. Ya kan? Yo. 1, 2, 3 bintang ada di langit, bertebaran di mana-mana di malam hari. Tang semuanya terlentang. Mari kita tidur mendengarkan lagu musik. 1, 2, 3, 4 Come inside you bintang, pintuku untuk senang. Anyway my honey feel lonely. 1, 2, 3, 4 what's gonna day. 3 years ago we meet all the day. Chillin' epic with you every day. I'm feeling lonely, no you leave me go back have me so. Ya. Memang lain ya. Memang lain. Putra J, Edamame. Say. Focus on me. I don't care about everybody. Now was chilling in this party. Listen music and dance with me. Focus on me. I don't care about everybody. Now was chilling in this party. Listen music and dance with me. I am me. Asian boy with Edamame. Get ready for your money. Staycation in Miami. Say I am me. Asian boy with Edamame. Get ready for your money. Staycation in Miami. I don't care if people talk about me. Find happiness without having to think about people's opinions. Come on, let's start this party. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, say 1, 2, 3, 4 Take it easy. Stay halal for everybody. Do you think what am I thinking? Let's start music, ding dong ding. Say take it easy. Stay halal for everybody. Do you think what am I thinking? Let's start music, ding dong ding. Say focus on me, focus on me, focus on me, focus on me. Say focus on me, focus on me, say focus on me, focus on me. Say focus on me, focus on me, focus on me, focus on me. Say focus on me, focus on me. Say focus on me, focus on me. Say I am me, Asian boy with Edamame. Get ready for your money. Staycation in Miami. Say I am me, Asian boy with Edamame. Get ready for your money. Staycation in Miami. Say stay ready for your money. Staycation in Miami. Let's start this party. Focus on me, focus on me, focus on me, focus on me. Say focus on me, focus on me, focus on me. Say focus on me, focus on me, focus on me, focus on me, focus on me. Say focus on me, focus on me. Say focus on me, focus on me. Focus on me. I don't care about everybody. Now we're chilling in this party. Listen music and dance with me. Focus on me. I don't care about everybody. Now we're chilling in this party. Listen music and dance with me. I am me. Asian boy with Edamame. Get ready for your money. Staycation in Miami. Say I am me. Asian boy with Edamame. Get ready for your money. Staycation in Miami. Say come inside Kompas TV. Edamame, say Edamame, say Selamat datang di Kang Insan. Duduk. Oke, terima kasih. Nah, gimana tadi tuh, lagu baru atau gimana ceritanya? Nah, itu lagu baru, Pak.
Lagu baru. Ya, baru rilis bulan April kemarin. Oh. Sebelum itu kita ngopi dulu. Permisi, Mas. permisi, Ah, permisi. Baristanya. Ini dia baristanya tadi. Misi. Boleh duduk? Enggak. Boleh duduk. Permisi. Pakai password dulu. Halo. Iya. Lagi ngapain? Lagi ngobrol nih. Ah. Nah, kali ini kita datangan rapper lagi. Wah. Dan rapper Banua. Oh, Boleh kenalan? Kamu kenalin dulu. Saya siapa? kenalin saya. Oh, kenalin dulu. Oh, saya perkenalkan diri atau saya kenalin dia Iya, kenalin gitu. dia. Ya, ini kita kedatangan rapper kebanggaan Banua, anak muda keren Kalimantan punya. Rajin menabung. Ini dia tepuk tangan semua untuk Putra J. Tangan dia untuk teman saya. Putra J, kita Iya. kenalan dulu nih. Putra J dari mana, bagaimana, dan siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Putra J, biasa dipanggil Putra aja kalau di rumah. Aku adalah rapper asal Banjarmasin dan sekarang alhamdulillah udah mempunyai 5 single selama berkarir. Ya itu. Oke. J-nya apa? Jackson. J nama orang tua. Oh, orang tua. Biasalah kalau misalnya rapper tuh kan dibikin keren-keren. Oh, iya. Beat. Sama-sama. Kirain J dari junior misalnya. Kalau Iya. misalnya- Aku kira Jackson loh. Wah, Jason. Kalau Rangga nih paling panjang kalau jadi tuh? singkatan Hah? R R R. L R L BMR. R L B M R. RL Gitu dari- kalau misalnya jadi rapper enggak? Heeh. Tapi R tetap L B M R. Waduh. Tetap aja di Kiau kalau misalnya di tempat lain tuh, nyawa sini. Tetap aja. Singkat, jelas, padat. Paling sering di Kiau. Ya. Sini. Putra J. Oh, iya. Terus sekarang kesibukannya apa selain nge-rap? Sekarang kesibukannya ngerjain skripsi Skripsi. Oh, kuliah. Gimana? di Keretanan. Yang ngomong normal lah. Ya, tadi skripsi. Ah. Oh, kuliah juga. Ya. Oh. Keren-keren. Kuliah sambil berkreasi. Ber- Jarang loh. kreasi. Orang biasanya kuliah sambil ngabisin duit jarang. Iya. Boleh Ini tuh. kuliah sambil berkreasi. Habis nggak duit orang tuanya? Pertanyaan lebih Langsung. Apa ini tanda-tandanya? Tanda-tanda apa? Siapa tahu mereka lebih lanjut. Terus aku penasaran, susah nggak sih sebagai mahasiswa, Ya. terus sekarang juga mulai meniti karir, Nah. gimana? Sebenarnya susah itu susah kan bilang, tapi yuk bisa yuk aja gitu. Yo bisa yuk. Ngomong kayak gitu sama dosennya, yuk. Susahnya itu mungkin kayak ngebagi waktunya sih. Ya, tapi dosennya tahu nggak? Alhamdulillah sekarang tahu. Dulu Sekarang cuma tahu, disebut- sebelumnya enggak maksudnya. sebelumnya enggak. Kenapa enggak berani kan? Atau Iya. Belum Atau karena terlalu pede juga Oh. sama dosen-dosen, apalagi yang lingkup-lingkupnya seperti itu ya. Kalau dianggap aneh gitu atau gimana. Terus pandangan orang mungkin Iya, ya. tanpa orang kan berbeda kan ya, tapi sekarang lebih open lagi Ya, juga gitu. Jadi salah satu tantangan kamu untuk di dunia rapper itu tadi. Iya, mungkin salah satunya itu. Cara menghadapinya gimana selama ini? Tantangan-tantangan tersebut ya. Nah. Cara menghadapinya mungkin lebih untuk yang dosen-dosen tadi ya, lebih pede aja sama Tunjukin kemarin mungkin itu ya. sempet kan kayak ini karyanya ini bagus atau enggak sih ya. Hmm. Mudah dicerna orang enggak sih gitu. Tapi sekarang oke, apapun hasilnya bakal didukung lah, ibaratnya semoga didukung aja gitu. Ya, aku penasaran nih, Putra umur masih muda kayak gitu kan, terus kayaknya rap ini nggak umum ya, kayaknya. Umum itu. Yo, genre musik itu banyak. Aku yang muda Enggak, gitu. enggak. Mungkin bagi dia Aku yang lebih banyak kecenderungan ke pop. Enggak, aku Korea. Korea kan? Enggak. Seo. Enggak serius, nah, dan maksud aku tahu itu kan kalau yang untuk anak muda tuh rap tuh aku ya nggak tahu, karena setauku kan yang kita bisa sebut kayak Kanye West apa gitu kan kalangan senior gitu. Wajar lah, nya barista bro, taunya biji.
Biji duit masih ngasih. Tapi yang ada di tahunya apa? Ini dicetak di sini aja. Iya, aku tadi ke kafeinya sekalinya kopi habis, sekalinya ininya ada di sini. Ini perlu di refill nih, refill. Review. Ambil lanjut ya. Lanjut sambil jalan. Nah, aku Oh, serius. oke. Terus gimana sih kamu gitu loh di umur muda tiba-tiba tertarik sama musik rap tuh gimana ceritanya Awal mulanya mungkin dari tahun 2000. Abaikan aja ya. Terus Aduh, jadi haus. silakan. Oke, aman. Iya. Awal mulanya sih dari 2017 itu tuh 2017 itu dengerin lagu juga. Terus tuh apa namanya itu sempat juga masuk Indonesian Idol. Indonesian Idol. Terus Jadi pernah Oh, berarti ikut- awalnya musik pop, bukan rap pop. Dulunya kan awalnya tuh kayak pengen nih nyanyi-nyanyi gitu. Terus tuh, daftarlah di audisi yang tadi kayak tadi. Terus tuh karena ditolak kan belum rezeki mungkin. Iya. Jadi kayak balik lagi nih. Di 2017 tuh kan dengerin lagu teman juga ya rap gitu. Kalau bisa bikin musik di rap kenapa harus di genre yang Dipaksakan sebelumnya gitu ya, jadilah ke rap gini. Dan Dan rezeki emangnya di situ ya. Kan? ya alhamdulillahnya di 2018 pun juga sempat bikin lagu juga. Kemarin tuh bikin mixing masternya lewat handphone juga, rekamannya lewat handphone juga. Wah, Terus tuh karena ada beberapa problem yang mengharuskan untuk lagu itu dihapus supaya aman kan ke depannya juga. sayang banget, kenapa itu kalau boleh tahu? Copyright dan segala macam juga. Oh. Karena kan kita comot-comot aja nih di YouTube, ambil beat-beatnya gitu. Oh, ternyata ada aturannya. Ada, memang ada. Oh. Sekarang sih aman ya, tapi untuk kedepannya kan nanti kita mikirnya gitu. Ya mudah bisa Ya. dievaluasi lagi. Terus di 2019 mencoba fokusin lagi nih di musik gitu. Fokusin lagi terus tuh sempat rilis juga lagu Banjar, rap juga. Tapi lagunya tuh kan lagu Banjar Energi Anum judulnya kalau nggak salah. Apa? Energi Anum. Energi Anu. anu. Ya. Muda. Energi muda. Energi muda. Terus? Kemarin tuh tapi lama kelamaan itu kan waktu Covid nggak ya? Oh, 2000. Tiba-tiba itu waktu Covid bentar ya. Tahunnya kan tahu loh. Nggak tahu berapa tahun. Itu waktu Covid nggak salah. Sebelum Berarti Covid. 20. Ya Covid 2019 pertengahan ke mau 2020 gitu. Lagunya tuh kan kayak mau kayak berambisi nih bawa anak muda keluar rumah. Terus tuh diterjang lah sama Covid. Jadi kayak nggak relate sama situasi yang seperti itu gitu. Bentroknya di situ. Bentroknya gitu. Oh, itu Jadi- single pertama. Single pertama. Oh, Energi Anum. Kayaknya energinya harus terbatas dulu ya gara-gara energi Covid terbatas. itu ya. Ya soalnya maklum lah, energi Anum tuh bisa kepentok lawan energi Tuhan ya. Hormat dulu. Energi Tuhan. Kalau saat Covid itu diganti judulnya Energi Tuhan, relate nggak? Wah, entah lah. Oke, terus gimana jadinya? Apakah ya oke deh, kayaknya kita coba bikin single baru apa gimana? Terus setelah dapat itu Setelah dapat yang tadi kan ya, dapat Ah. Covid tadi, kita bikin lagi nih musik-musik. Ada keluarnya Seventeen juga, ada Party in Your Hell juga yang rilis ke depannya. Gitu. Mencoba positif lagi untuk bisa bikin musik. Awalnya waktu Covid kemarin tuh kayak berhenti aja nggak sih di musik gitu. Terus tuh karena pertimbangan juga mau fokus juga dan cita-cita juga mau jadi musisi di hip hop, jadi tetap melaju apapun. Tetap berjuang ya. Ya. Nggak patah semangat, terus berjuang. Alhamdulillah. Tapi maksudnya kenapa jadi pengen banget jadi musisi ini? Apakah ada sebelumnya ada background orang tua kah atau Nah. keluarga kah musisi kayak gimana Biasanya gitu? kan turunan tuh ya. Iya. Kalau lu kayaknya enggak ada. Karena dulunya emang hobi nyanyi ya dan rezekinya di hip hop. Jadi ya hip hop tapi nggak ada basic untuk orang tua yang background musisi nggak ada. Single factor ya? Ah. Single. Single fighter. Tapi kira-kira dapat dukungan nggak sama orang tua? Awalnya nggak. Awalnya nggak. Sama sih, soalnya apa sih musik itu? Ya. Sama sih emang ada musisi juga. Dia tangguh. Datang. Saya keceplosan ya. Ada
ada sama ya. Oh. Kan karena juga hip hop menurut orang tua ya, apalagi orang tua aku yang awam banget ya di hip hop ya. Kayak oh anak ini perlu dirukiah nih. Maksudnya Emang lirik lagumu apa tapi jadi? itu pas bahasa Banjar itu kah atau Enggak, yang sesudah bahasa Banjar. Oh, Kan waktu- itu mau bikin lagu ya. Oh. Gitu. Jadi di kamar tuh nyong 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 nyong. atau mungkin ada kata-kata sensor di misalnya what the Pasti ada. Tapi lebih kepada kan kalau nge-rap itu kan berbicara cepat ya. Ah. Menyebutkan frasa-frasa kata yang cepat. Mungkin Iya. karena itu orang Ya, gila karena gitu. cepat-cepat gitu. Atau juga karena orang tuanya nggak ada ini kan jadi kayaknya yang pasti-pasti aja lah, PNS Tapi aja memang- gitu. Common parent banget ya. Tapi memang hip hop sendiri belum begitu awam nggak sebenarnya dengan keluarga misalnya, karena biasa kan kalau orang dari pop atau bahkan penyuka dangdut kan bisa diputar sering di rumah gitu. Hip hop memang nggak sering kamu putar. Enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Iya, enggak sama sekali. Mm-mm. Jadi hip hop tuh kayak awam di keluarga aku gitu. Nggak, aku jujur ya, aku penasaran alasannya itu, maksudnya orang tua menilai ini cuma main-main aja atau kamu cari musik pop aja deh kayak gitu, atau gimana sih awalnya, atau ya fokus kuliah pasti aja lah, atau gimana awalnya? atau mungkin karena bahasanya Inggris. Ya kan? Enggak bisa bahasa Inggris ya. Siapa tahu ya Ya kan? maksudnya alasannya Ya, apa gitu? Alasan orang tua tadi ya. Mungkin karena awam dari awam. Ah. Jadi orang tua kan sering dengerin lagu ya dangdut, Iya, orang pop. tua pop juga. Jadi kayak pertama kali ini dengerin hip hop gitu. Pertama sering kali juga dengerin musik-musik dari luar kan di kamar tuh kan kayak nyaring gitu. Jadi kayak aneh aja nih anak gitu. Oke, terus sekarang udah dibuktiin nih kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, yang menginspirasi deh, ini kan dari background keluarga nih nggak ada. Iya. Yang menginspirasi tadi awalnya udah beberapa kali gagal kayak gitu, ikut ajang-ajang, terus tiba-tiba kayaknya rapper nih kayak gitu, siapa sih gitu? Yang menginspirasi ya. Yang menginspirasi itu dari temen yang dengerin lagu. Lokal itu orang Banua, maksudnya orang kita juga. Temen tongkrongan. Ya, Tongkrongan. teman SMA, teman SMA. Teman SMA. Ya, Lokal dengerin dari lagu lokal waktu dulu. itu. Snap Dogg, Kanye West juga dengerin juga. Terus ya suka gitu. Kalau tadi kebalik ke tadi Dog. selain dikira kesurupan gara-gara ngobrol apa cepet tuh? tadi, apakah mungkin dari tampilan atau apa kamu berubah juga? Atau apa? Karena kan biasanya kalau orang hip hop sendiri tuh hip hop tuh style, lifestyle ya. Aku penasaran rambutmu asli nggak sih? Sebenarnya palsu ini. Nggak, aku serius dari tadi pengen Dulu nanya. tuh, dulu tuh sempat juga gimbal Gimbal. kan karena nggak enak ya. Kalau menurut aku nggak enak sih, kayak buat tidur terus tuh karena mau ciri khasnya seperti ini, jadi untuk acara jadi pakai ini aja gitu. Ya Ciri terus khasnya gitu. pertanyaan tadi Apa ya, tuh? yang style kah berubah apa gimana? Mungkin yang menjadi perhatian keluarga atau orang tua kan biasanya kan style berubah tuh. Apakah itu juga ikut diprotes atau gimana? Untuk style sih nggak diprotes-protes, Nggak, tapi ya. kayak untuk kayak berisik-berisik di kamar gitu, dengerin lagu-lagu hip hop dengan nyaring gitu, itu diprotes sih. Kecuali kayak ngaji-ngaji mungkin. Kalau itu mah kalau bisa itu dukung sih. Yang menginspirasi kayak berarti kebanyakan terinspirasi awal mulanya dari rapper luar Iya, malah. dari rapper luar. Terus Tapi ada juga sih inspirasi dari rapper Indonesia kayak Tuan 13, Ramen Girl. Pas tuh yang lagi go internasional sekarang tuh kayak Warren Hugh di ETI Racing gitu. terus setelah itu dengerin teman, terus kayaknya suka, jatuh cinta, terus gimana awalnya? Iya, kayaknya Sama lagunya. Iya, sama lagunya. Maksudnya sama Ya suka aja gitu, kayak dulu kan mau jadi penyanyi pop gitu ya, tapi karena keterbatasan juga dan perlu latihan banyak juga dan belum rezeki juga kan ya. Jadi mau cari cara gimana mau jadi musisi tapi gak harus yang kayak nyanyi bagus gitu. Ya jadi jatuhnya ke rap gitu, kan sama-sama bikin musik juga, sama-sama berkarya juga, apa bedanya gitu. Mungkin beda genre aja tapi sama-sama berkarya juga. Terus maksud aku pertamanya itu langsung nyari komunitas yang mendukung atau apa, kayak gimana awal kayaknya aku jatuh cinta nih sama rap gitu. Terus gimana lanjutannya? Nah, kalau itu tuh kayak tampil di cari komunitas juga, tampil di salah satu acara. Kemarin itu party rilis ya.
Offline atau digital? Offline. Oh. Nah, Kirain streaming gitu. dari itu kayak apa namanya tuh, wah gini ya, satu sefrekuensi semua gitu. Wah, dari awal gitu. Oh, dapat feel-nya Ya, ada di feel-nya. situ dapat. Oh, ternyata aku nggak sendiri nih di hip hop gitu. Nah kalau dari kacamata kamu sendiri tuh apa? Walaupun nggak pakai kacamata, Ah. hip hop sendiri di Kalimantan Selatan, kamu gimana? Apakah memang sebesar itu perkembangannya atau gimana? Kalau sekarang ya hip hop sebesar itu sih, karena mengingat juga banyak juga yang musisi-musisi hip hop di Kalimantan yang istilahnya itu underrated, tapi jarang ke up gitu. Tapi misalkan ke up juga, aku yakin banget itu akan jadi besar gitu. Susah nggak maksudnya pertama kali itu mencoba memperkenalkan diri nih sebagai Putra J di Kalimantan? Ya. Susah banget. Apalagi kayak sendiri kan, nggak ikut komunitas, nggak ikut grup atau segala macam, kayak solo gitu. Jadi kayak susah gitu. Susah bikin relasi, apalagi kayak keterbatasan aku yang public speaking juga, mohon maaf. Enggak masalah. Ya, Orang seru kok dari tadi. Aku ketika dia bilang bahasa public speaking sebelah mana ya, kayak seru-seru aja dari tadi. Terus. keterbatasan juga cari relasi, kayak sebisa-bisanya kita untuk mencari relasi. Gitu. Nah, terus aku juga ada baca-baca katanya Putra pernah duet bikin single sama penyanyi luar. Wah, wih, keren. Ya. Sama rapper apa Amerika ya? Musisi asal Meksiko. Oh, Meksiko. Meksiko. Itu gimana ceritanya? Tapi sekarang dia lagi tinggal di Kanada. Oh, Kandangan dalam. Enggak lah. Kan ada. Terus gimana ceritanya? Bisa ketemu atau tiba-tiba berkolaborasi. Kolaborasi, makanya dituang dulu itu. Iya. kolaborasi. Nah, itu tuh awalnya tuh kan kayak sempet punya beat kosong nih ya. Saya aku DM lah beberapa musisi luar gitu. Mau pengen banget mau jadi musisi yang bisa duet sama orang luar. Jadi ada list musisi luar, ternyata cuma dia yang kayak ngejawab gitu. Gitu, alhamdulillahnya dia yang ngejawab. Oh, kenalan di platform tertentu apa gimana gitu? Sempet dipublish di satu platform gitu, dan ada juga dia buat yang baru rilis musik, dan aku baru rilis musik juga kan. Sempat satu chart juga sama dia, terus tuh ya aku DM lah gitu dia. Tapi bisa sampai kenal itu gini, maksud tuh kan di Banjar ya kan, Banjar masih kan, kok bisa kenal sama mereka itu emang kayak pertama itu dapat infuse inspirasi dari mereka, habis itu aku DM pengen banget nih aku sama collab sama dia nih, DM, habis itu gimana ceritanya tiba-tiba jadi srek terus collab deh, atau kayak gimana tuh? Awalnya sih kayak salam kenal gitu, salam kenal, oh nih musisi dari Indonesia, oh ya musisi dari Meksiko, hai gitu, gitu kan. Nah terus tuh bla 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 bla, barulah kayak oh kita collab yuk, gitu. Terus tuh itu nggak cuma dia aja yang digituin. Kamu nyari juga Ya nyari beberapa terus list juga yang musisi yang kayak bisa nih diajak collab, ternyata dia yang open tuh itu bahasa Banjar juga tuh. itu dia kayak sekitar 2 mingguan baru ngebalas di email juga. Dia seumuran kamu juga? Lebih berumur gitu. Lebih tua. Lebih tua. Lebih tua. Ya, Susah nggak produksian jarak jauh LDR kayak gitu? Terus gimana nih awalnya ketika udah oke, kita sepakat untuk collab. Ya. Terus awal mulanya itu apa yang harus dipikirkan, dibikin tuh apa awal? Ceritain dong. Awalnya kayak kan sudah ada beatnya kan ya. Terus tuh tinggal cari. Beatnya dari kamu? Ya. Oh. Tinggal cari liriknya aja lagi. Oh, ini kamu bagian part ini, aku ngisi part ini gitu. Oh, gitu. sudah dibagi-bagi ya. Karena dia punya studio juga kan ya di Meksiko, jadi enak gitu. Oh nih part aku sudah selesai, sisa part kamu gitu. Nah terus yang bagian part kamu terus yang waktu bagian part kamu tuh gimana tuh? Soalnya kan kayak tadi lu sudah jelasin bahwa apa tuh namanya ngeditnya sama memproduksinya tuh di HP doang kan? Oh ya, karena untuk lagu yang Dem ini kan itu Dem lagunya ya. Itu tuh kayak ngeproduksi di studio teman. Di studio teman yang
pakai HP itu terakhir yang waktu single pertama, sisanya studio gitu. Oh. Karena mau serius kan ceritanya. Jadi otomatis pakai studio lah yang kayak bener Emang lagi bagus rezekinya bisa deh tuh collab siapa. Ya, gitu. Dem ini nih ceritain apa sih kalau boleh tahu sekilas apa lagunya? Sebenarnya sekilas kayak pack friend gitu. Oh, gitu. itu kesepakatan kalian berdua nih. Oke. Sebenarnya dia itu pakai bahasa Spanyol di musiknya tuh. Ya walaupun dia orang Meksiko tapi bahasa Spanyol mau cobain. Oh. Gitu. Terus gitu. ikamnya pakai bahasa Spanyol juga? Inggris. Oh. Kenapa kamu nggak pakai bahasa Banjar? Boleh tapi Susah kayak memasarkannya. Itu Atau jawaban. mungkin ada kepikiran ya lo. belum kepikiran mungkin, tapi Nah. mungkin di kedepan mungkin ada gitu. Pasti ada lah pikiran buat nge-up bahasa Banjar kita. Gitu. Kan seru juga Jadi, kayak gitu. heeh. Spanyol Banjar. Heeh. kok jadi oke, jadilah sebuah lagu Dem. Jadilah lagu Dem. Ya. Terus gimana tuh perjalanan lagu Dem? Lagu Dem alhamdulillah respon-respon media-media juga bagus gitu. Sempat promosiin juga. Kemarin sempat ada kan yang kayak apa orang dari AMI Award gitu. Yang kayak ngeposting juga Indomami lagu Dem gitu. Hah? Igun Sudormo mungkin Keren sih sampai Aminya. Iya. ada. ya gitu. Terus gimana? Ada mau lagi nggak nyari siapa? Takutnya kenal siapa sih, sorry itu sih namanya? Rexo Dre. Rexo itu mau nggak? Oke, kita bikin lagu lagi nih, single kedua atau apa gitu, mau nggak? Gimana? Ada planning nggak depannya? Untuk planning ke depan mungkin di 2025 ya, stay tune. Sama Rexo lagi nggak? Bukan, sama musisi luar juga, tapi ya kita tunggu aja. Coming soon. Nah, Ya, mungkin dia mau sebuah dan album. sukses. Amin, semoga. Memang susah nggak sih membuat sebuah lagu rap itu, karena dia kan menemukan beat dulu ya, iya. lirik dulu ya. Itu gimana? Sebenarnya susahnya tuh cuman cari inspirasinya aja, Kak. Cari inspirasi. Oh, bahwa kita ada mungkin kayak memperbanyak masalah-masalah, mungkin nggak masalah besar juga sih, masalah kehidupan kayak pertemanan, Keresahan Ya, ya, keresahan. Keresahan. Ya kalian juga kan lagunya kayak yang awal Dem, Fake Friend. Ya. Terus apa yang pertama itu Energi Anu, Anum, untuk- masalah anak muda. Iya. Terus yang tadi yang baru dinyanyiin street parent, kebebasan gitu. Street Parents. Strict. Kenapa Anda di strict parents? Sebenarnya gini, konsep yang Indomami ini kan bukan seperti yang gimana-gimana gitu. Kita tuh sebenarnya artinya tuh kayak kita boleh bebas tapi kita nggak boleh semena-mena sama orang. Itu intinya di Indomami itu. Nggak boleh, boleh Kita bebas boleh tapi nggak boleh bebas, bablas. Iya. Oh, iya. Kita tahu tahu batasan lah, walaupun kita bebas kan. Gitu. Biasanya kan umur dia kan mas. Wah. Tuhan. Anumnya ini. Jiwa anumnya masih Energi menggebu-gebu kan. Jadi lebih banyak menceritakan tentang apa? Tentang etika kan atau gimana sebenarnya? Di lagu Indomami tadi Ah. lebih ke etika. Kayak kebanyakan kan sekarang tuh kayak wah kok lu bebas nih, street parent diatur-atur gitu. Gak dia street parent kan yang diatur kan ya. Iya. Bebas nih, kayak lo nggak bebas juga kalau lo masih kamu nggak bebas juga kalau kamu masih minta duit sama orang tua gitu. Tapi bebas tuh gimana sih? Bebas tuh nggak harus kayak semena-mena sama orang Bebas tua, dalam sama orang artian tua, iya. nggak gitu. Bebas Itu sih dan yang bebas. dicurahkan dari Indomami tadi. Iya. Judulnya Keren. sendiri kenapa Indomami gitu? Indomami, Indo kan Indonesia ya, Iya. Mami anak mami gitu. Sebuah kayak ejekan gitu. Perjalanan lagu Indomami tadi awalnya keresahannya dari mana? Selain di luar ngelihat, sekarang apa memang ada keresahan pribadi kah? Di Indomami tadi. Ah, Ya mungkin keresahannya sekarang tuh kan kayak dulu kan waktu SMA sering banget ya diatur-atur ya. Karena sekarang tuh ngekos kayak rindu diatur-atur. gitu. Sekarang ngekos. Ya ngekos juga di Banjarbaru. Berarti ini Supaya dekat sama kampus. Ya supaya dekat sama kampus. berarti Capek juga kan ya. semacam apa memberi gambaran sebenarnya kehidupan di dewasa itu seperti apa? Berarti berkarir dari 2019 sampai sekarang 2024, Alhamdulillah. sekitar 5 tahun dari umur dia masih belia, cialah. Dari balita. Belia, gimana rasanya? Pahit manis asam gurihnya.
Itu suka dukanya ya. Iya. Mungkin suka dukanya sih banyak ya, sukanya banyak, dukanya banyak. Mungkin dari duka dulu ya. Silakan. Dukanya sih mungkin lebih ke single-single yang ada beberapa single yang kayak flop gitu. Apa Mungkin itu? flop tuh kayak istilahnya nggak laris Oh, di pasaran, iya. mungkin itu sih dukanya. Lagu-lagu kita di streaming bajakan, kayak walaupun kita nggak rugi juga kan, tapi kayak sakit hati, Kayak wah. di take out gitu ya. Apa pengaruh nggak sih sebenarnya panggung atau tempat kamu untuk menunjukkan karya gitu? Karena kan sesuatu itu tidak banyak dinikmati orang, jangan-jangan karena tidak dikenal aja, tidak diketahui aja bahwa itu ada gitu. Ya mungkin itu sih salah satunya dari tampil-tampil juga. Karena sekarang aku mau memperbanyak jam terbang, contohnya di Kompas TV. Setelah ini bisa terbang doang ya. Memperbanyak jam terbang kan ya kayak perlu banget juga. Kemarin tuh paling satu tahun paling kayak tiga event gitu-gitu aja. Gitu. Apalagi kan sekarang tuh banyak musisi-musisi yang baru kan ya, apalagi kalau kita stop nih satu langkah aja kita stop di musik gitu, di industri musik pasti ada pengganti lainnya, bahkan yang lebih bagus gitu. Itu sih. Di Banjarmasin sendiri susah nggak sih, maksudnya pengen tampil, pengen apa gitu? Sebenarnya susah tuh eventnya sih jarang ada. Tapi sekarang tuh alhamdulillah ada, makin bermunculan event. Offline-nya tapi ya. Ya offline-nya. Apalagi karena Covid kemarin kan ya. Apalagi kamu masa struggle-nya awal mula terjun payung langsung masa Covid ya? Ya. Langsung kayak blok langsung. Padahal sudah ada karya mau di up ternyata Covid. Ternyata nggak relate sama keadaan waktu itu gitu. Tapi ada nggak sih panutan tersendiri untuk genrenya Putra nih di Banjarmasinnya, kira-kira panutannya siapa? Di Banjarmasin Siapa sih? banyak kak. Soalnya dari tadi kan orang luar terus kalau yang di lokalnya di Banjarmasinnya atau mungkin di Indonesia Di Indonesia. Oke, kalau lokal sih banyak sih ya, kayak Osaka panutan juga itu, kayak Bangsa Garis juga itu panutan juga. Itu bahkan itu yang kayak ngebawain ngajak aku untuk gigs pertama kali. Aku inget banget sih. Emang sih sepuh ya. Iya. Kemarin kan waktu pertama kali itu kan kayak DM ya, DM kayak gimana ada komunitas hip hop ya. Oh, ini ikut mau tampil kah gitu. Dia Siapa Sagari? Ya, bagus, baik banget. Salah satu orang yang kayak aku ingat selalu. Wah, Garis. Tuh. Kamu berarti nanti bikin skripsi harus ada terima kasih Iya. Thanks to supporting Iya, baik. kata Emang pengantarnya. dia baik sih orang. Iya, dia support anak-anak muda, support. regenerasi hip hop. Kalau yang di luar Kalimantan ya mungkin kayak Tuan 13 itu of course itu bagus banget. Tuan 13 terus tuh Bass Boy juga. Tuh keren-keren. Ramen Girl juga itu. Aku Ramen Girl Indonesia. mau ngeversiin dia versi laki-lakinya gitu. Oh. Hyper Cover. rap ya, hyper hip hop ya. Aku mau juga seperti itu. Kalau kamu sekarang sebenarnya ada namanya nggak sih yang kamu bawakan ini? Iya. Rappernya atau apa ya, kalau misalnya kan kalau pop misalnya yang dibawakan antara anggaplah misalnya Armada dengan Peter Pan kan beda. Iya. Nah, itu mungkin kalau kamu mau menamainya apa atau mewarnainya? Genrenya. Ya, Kalau aku sendiri sih pribadi aku ya kayak hyper pop gitu. Hip hop campur EDM. Kalau mau sekarang dari rumah gitu. Gitu. Iya, kayak musik Hyper hip hop tadi. gitu. Indomaminya keren banget. Keren. Pengen joget. Sumpah, keren banget loh musiknya. Terus Gak kalah sama liriknya buatan juga, luar. iya, keren. Ya aku kadang kagum ya dengan musisi kita itu kadang-kadang bahkan kita nggak sadar bahwa itu orang Indonesia. Iya. Bisa betul. jadi kalau kita dengerin aja tadi lagunya si Putraji, ya kita pikir ini orang luar negeri. Iya. Wow. Saking kerennya. Putra Ci. Ya, putra Indonesia banget. Ada putranya nggak bisa dilawan. Iya, jadi ketika dia go internasional orang udah nebak itu pasti orang Indonesia gitu loh. Indonesia Orang- banget nih, Banjar pisan. Banjar Pisan gak tuh? Dari mana kata-kata itu datang? Banjar bener. Banjar pisan. Nah, aku penasaran kalau kemarin kan balik lagi ke awal. Tadi kemarin kan kalau cerita sama Kak Putra?
kakak dari Lucky Kaku. Lucky Cooking. Kayak Deba kan. Demba. Bahaya ini. Emang Itu Demba. dasar bujur kreatifnya tuh emang taunya tuh biji. Itu Demba. Aku capek kan habis jaga coffee shop tadi. Nah, kalau dengan Beba kan awalnya beliau B-boy tuh. Kalau kamu emang awalnya memang langsung ya itu tadi Ya, langsung ke langsung. lagu rap. Pengen nggak coba pengen B-boy supaya ada Oh, ininya. Oh, biasanya aku tampil-tampil tuh sekarang tuh untuk beda sama rapper-rapper lain tuh aku ada dancernya. Oh, penali rata. Ya, sempat juga bikin koreo sama-sama, tapi ada dancernya juga. Untuk pembeda aja sih, bahwa Putra J ciri khasnya gimbal dan ada dancer gitu. Pokoknya seperti itu. Gitu untuk di Banjarmasin. Rangga rasanya bisa dancer, ya enggak? Hah? Kata siapa tuh? Jadi Kuproy. jadi lagu kedua nanti dancer gitu. Mana aku bisa? Aku nggak bisa. Aku udah bisa. Kuproy dia Kuproy. Aku tarbang aja bisa. Aku tahu kalau biasanya kalau B-boy itu top rock. Gerakan top rock. Tahu nggak? Tahu. Ya enggak. Kok kayak nggak ada Tapi di atas. kayak nggak ada respon tuh. Oh iya, betul. Kayak gitu loh. Kami sedang mencari. Nah, oke, balik lagi ke Putra. Single udah 5 ya. Terus Alhamdulillah. 2 lagi apa? Dua- Boleh diceritain. 2 singlenya tadi. Enggak kan ada Energi Anu, Ah. Dem, terus Indomami. Indomami. Sebelum Indomami, Sebelum Indomami ada Party in Your Hell, terus Wah. Seventeen juga. Fatur in your head. Party in Your Hell. Kenapa jadi Party in Your Hell? Berpesta di neraka? Iya. Berpesta di nerakamu? Genre kamu. Iya toh? Itu sebenarnya kayak sindiran aja, Kak. Atau rumahmu seperti neraka saat itu? Itu sebenarnya sindiran aja, Kak, buat itu kayak buat teman-teman, Kak. Sindiran buat teman-teman, bahwa kamu akan pesta di neraka gitu. Kayak toxic relationship. Toxic ya. Hah? Kok kayak jadi Toxic kayak toxic di teman-teman gitu. Jadi kayak gitu lah. Ya kayak misalnya apa tuh istilahnya tuh kayak Kasih lirik dong, lu gimana sih biar kita Iya. bisa menebak-nebak. Nah, lagunya aja ya. Iya. Ada nyanyiin dikit aja liriknya. Itu autotune sebenarnya, 2 lagu itu. Oh gitu. Autotune. Atau kayak gue harus jelasin dong. ternyata cuma bisa kalabrasi kopi. Nah, itu Kemarin tuh kan sempat mau nyoba juga kan apa namanya tuh hip hop tapi yang autotune gitu, yang mumble gitu. Nah, terciptalah 2 ini kayak Indomami kayak Seventeen sama Party in Your Hell gitu. Kalau Seventeen tentang kehidupan 17 itu bulan tanggal lahir aku. Itu tentang kayak gini ya dewasa gitu. Gitu. Kalau yang Party in Your Hell tentang kayak ketoksikan teman segala macam gitu. 17 ya tuh buat teman-teman yang baru merasakan kehidupan dewasa. Welcome to adult. Welcome to adult. To be adult. Dewasa. Dan lagu kalau Gangga aku hampir aja mau bilang lagu Gangga. Lagu Putra rata-rata selain Energi Anu memang bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris alhamdulillah. Karena memang kan cita-citanya go internasional dan Amin. bisa didengar seluruh kalangan. Amin. Emang harusnya gitu sih. Kalau misalnya sudah bisa, sudah memang benar komit, kalau bisa go to internasional, why not ya kan? Sebenarnya Kak, kita tuh nggak ada lagi, kalau menurut aku sendiri ya, nggak ada lagi kayak namanya musisi lokal gitu. Karena sekarang kita memegang namanya tuh teknologi kan ya. Apalagi kita bisa ngobrol sama orang luar gitu-gitu. Nggak ada sih, sebenarnya semua musisi itu bisa internasional gitu. Nggak ada lagi musisi lokal, nggak ada lagi gitu-gitu. Iya sih benar, karena publikasinya pun bisa lebih mudah. Contoh kalau kamu upload di YouTube pasti kan biasanya kan itu bisa ditonton oleh semua orang di dunia ketika dia dapat. Apalagi sekarang tuh kita nggak harus rilis musik dengan label gitu, kita bisa indie gitu. Itu sih yang memudahkan sekarang gitu. Kalau dulu kan harus punya label dulu baru rilis musik yang di seluruh platform gitu. Harus approve sini, dapat approve situ, baru naik label, baru tenar ya. Nah, aku penasaran tadi respon lingkungan gimana nih? Lingkungan. Iya, kan dari zaman SMA ya berarti ya? SMA terus ke kuliah gimana? Kalau lingkungan sih
waktu SMA ya awal-awal merintis karir mungkin kayak waktu ke kantin, yo Nice. Oh, jatuhnya diolok-olok ya? Enggak. Ya ngolok sih enggak sih, tapi kayak terasa diolok-olok gitu. Padahal bangga punya teman. Tapi ya sudahlah gitu. Mungkin bentuk support Ya, mereka kayak gitu. supportnya gitu. Kalau di kuliah lebih dewasa kan ya, kayak support aja sama karya-karya aku. Dengerin juga mereka sering, ada juga yang kayak ngehafalin lagunya. Wah, kayak satu kebahagiaan gitu. Itu pasti wah. Kalau aku busung sih dadaku, Waduh. jalan sepanjang kampus. Kalau aku lapar gue sih mungkin. Terus tadi kalau ada cerita-cerita juga katanya, kok aku pengen kesebut Rangga terus sih. Putra katanya sempat juga jadi apa sih, mengetuai atau apa gitu di kampusnya apa sih? Oh ya, jadi UKM. sempat jadi ketua UKM kesenian juga di kampus gitu. Gokil. Itu ya ada tari, ada musik, ada teater juga. Sempat pusing juga di tahun itu gitu. Sempat vakum juga di musik. Karena UKT naik. karena Kayak gitu lagi. karena fokus di kuliah dulu. Ya fokus karena kemarin tuh kan sanggar namanya Panggung Seni Rimbawan ya. Nah sanggar itu Panggung kan apa? Panggung Seni Rimbawan namanya. Ya kemarin tuh sempat vakum juga kak, sempat vakum beberapa tahun. Ya terus tuh aku mau ngebangkitin lagi itu sanggar. Oh, sanggarnya yang sempat vakum Ya, sebelum sempat vakum. terus. Aku juga vakum juga. karena mau Pakai ngebangkitin cleaner nggak? karena mau ngebangkitin sanggar tadi kan ya. Ah. Oh sayang banget nih ada kesenian masa nggak di up gitu. Ya jadi fokus itu aku vakum di musik dan aku fokus di sanggar dan alhamdulillah sanggarnya menjadi Hidup lagi. sekarang ya. Dan kenapa bisa berpikir ibaratnya kalau nggak ada sanggar itu kan Ikam tuh bisa aja berkreasi sendiri, berkarya sendiri ya. Tapi kenapa kok harus kayaknya sanggar ini perlu deh ku naikkan lagi, perlu deh ku bangkitkan lagi, ku hidupkan lagi. Karena mungkin kayak kita Jarang loh ada orang kayak itu. Jadi ngomong kaget-kaget. Biar jawab dulu nama. Enggak, nada Anda tuh bikin kami kaget. Karena itu ibaratnya tuh Nah. sungguh ibaratnya tuh sungguh bangga kayak itu. Nah ada orang kayak ini loh. oh Padahal dia sudah punya nama, sudah bisa berkreasi sendiri, ya loh. Iya. Tapi nya tuh masih peduli sama yang lain. Iya. karena mungkin kita lulus tuh kan kayak apa sih yang mau dilihat lagi di kampus setelah lulus gitu. Nah aku mau gitu apa bangun apa warisan buat Legacy. ya bangun legacy buat di kampus. Bahwa kita sudah di kampus kita nggak perlu, kita ada alasan nih buat ke kampus lagi gitu ya, ngeliat sanggar tadi gitu. Karena dia pengen ada meninggalkan jejak yang Iya. baik kayak gitu. Apalagi kan dia ada basicnya seni, ada sanggar yang kebetulan mati, dia surikan lah. Wah, dulu suri habis itu hidup. Ya, seperti itu. Karena juga banyak kak, apa namanya tuh kayak talent baru yang lebih bagus gitu, yang kayak misalkan di up, mungkin itu bisa ke up sih kak. Banyak kayak bakat-bakat dari tari, musik sama dan lain-lain gitu. Yang perlu Banyak- support ya, ya. yang perlu support gitu. Oleh karena itu aku mau bangun sama-sama nih untuk sanggar itu gitu. Kalau boleh tahu jurusan Putra apa sih? Kehutanan. Wah, cocok kai. Soalnya menghidupkan yang tidak ada. Oh. Benih-benih Nih sudah jauh kan ditanam di kita tanah. kehutanan ya. Oh, kehutanan. Kenapa enggak maksudnya seni atau tiba-tiba jadi kehutanan? Boleh cerita nggak? Dulu tuh mau masuk IC Bali. Wah. IC Bali tapi karena nggak boleh keluar Jawa kan ya. Jadi Nggak boleh keluar Kalimantan gitu. iya keluar Kalimantan. Gak boleh keluar Kalimantan. Gak boleh keluar Kalimantan kan ya. Terus tuh masuklah ini Unlam. Oke. Boleh disebut nggak? Boleh. Dan kenapa harus kehutanan? Nah itu kehutanan tuh pilihan Kenapa nggak perhatian? Dia belum selesai. Dia belum selesai. Sabar. Pertamanya mau komunikasi. Oke. Ya, keduanya mau kehutanan dan rezekinya di kehutanan gitu. Kehutanan itu karena ikutan teman, nggak ada hitungan awalnya mikirnya gitu. Oh iya. Ternyata ada hitungan juga gitu. Di Ada. komunikasi ada hitungan juga. Komunikasi ada hitungan juga. Saya mah komunikasi ada hitungan juga. Kenapa ya orang-orang tuh mencari kuliah kayak gitu? Kalau dia bilang aku nggak mau ada hitungan, semuanya ada. Iya nggak sih? Iya sih. Iya sih. Iya sih. Nah, aku sudah stres dengan perhitungan. Oke, terus gimana? Jadi setelah sanggar apa namanya?
Panggung seni Pawon. Panggung Seni Rimbawan Ah. itu hidup kembali oleh Putra. Terus gimana sekarang perkembangannya? Putra masih memantau, Kak kan juga masih kuliah kan, Ah. kan? Terus gimana? Mungkin ada ketua yang baru juga di situ Ah. dan masih mantau juga. Oke. Tuh. Soalnya tapi sekarang udah apa sih namanya demisioner? Iya, udah demisioner Oh, juga. udah demisioner juga. Beberapa bulan yang lalu sih sebenarnya. Dan awalnya itu kan itu tuh bukan UKM gitu. Ah. Bukan UKM, Hah? kayak komunitas aja. Tapi aku mau menaikkannya jadi UKM gitu. Wah. Dan alhamdulillah Oh, tahun ini jadi UKM gitu. Oh. Dengan Founder syarat-syarat dong ya? yang kayak perlu rapat-rapat namanya himpunan kan, perlu Ah. rapat-rapat gitu. Oh, jadi sebelum itu dia cuma komunitas, setelah ada Putra naik jadi UKM. Tepuk. Putra dan teman-teman. Iya, tepuk tangan. Tapi kan ada inisiatornya. Ya. Keren. Pikirin tuh. Apa? Harusnya mereka yang apa tuh namanya, berkarya itu juga mikirin teman-teman yang lain. Kita bicara soal ini nih, soal bagaimana sebenarnya menjalani seharian sebagai seorang rapper, sebagai orang yang hidup di dunia hip hop. Apa sih sebenarnya kalau kamu mungkin bisa pernah ngobrol dengan sesama rapper atau pernah ngumpul-ngumpul gitu. Apa sih sebenarnya main isu yang paling mengganjal berkembangnya hip hop rapper di Yang paling mengganjal ya. Nah, Mungkin karena mungkin pasar sih Kak. pasar. Iya. Karena sekarang tuh kan kita apalagi di Indo dan Kalimantan juga loh. Apalagi di Indo nih kan kayak musim-musimnya sekarang tuh sukanya pop, melo Iya, gitu. iya. Kita nggak bisa nyalahin juga sih. Jujur aku juga suka pop gitu. Iya. Tapi lebih ke pasar aja. Mungkin rezekinya di luar atau di mana gitu. Oh jadi akhirnya kamu tidak ingin terkungkung bahwa saya tidak bisa menjualnya di Kalimantan Selatan, saya jual ke luar gitu. Kalau aku sendiri sih di Kalimantan mau juga sebenarnya. Tapi why not juga keluar gitu. Gitu. Apa namanya tuh kayak langsung loncat gitu. Kalau di keluar terkenal pasti di Kalimantan terkenal juga gitu. Betul. Berarti tadi intinya adalah penerimaan masyarakat itu ya. Iya, penerimaan masyarakat apalagi kan sekarang yang tadi orang-orang cenderung sukanya sama pop melo atau segala macam dan gak nutup kemungkinan juga gitu dan gak bisa nyalahin juga dan kita juga suka lagu-lagu galau ya gitu ya pasar sih lebih ke inovasi sih solusinya mungkin Bertahan dengan gayamu atau akan ngikutin pasar? Maksudnya tetap dengan hip hop ya? Apakah hip hopnya dirubah melo gitu atau kamu gue tetap apa tadi yang Industri. genrenya tadi bukan Hyper. hyper hyper hip hop iya hyper hip hop Kok saya nggak gue mikirin lain apa pikir nih hyper benar? Ya, ya, hyper. nah itu mungkin dua-duanya sih Kak oke dua-duanya kita ngikutin pasar juga kita tanpa meninggalkan ciri khas kita gitu gitu mungkin ya tadi orang suka dugem kan sekarang iya Siapa Karena- suka dugem? Siapa? Siapa? dugem halal Siapa suka dugem? Saya suka doa kok. Saya suka ngaji. Anda suka apa? nggak mungkin ada lah Ah, iya. Ya, mungkin pasaran gitu. Hiburan orang kan Ya. berbeda-beda. Penting Yang penting lupa jangan lupa pulang. Jangan malam ya Tadi kan ngomong-ngomong tentang Putra sebagai rapper. Ah. Nah, aku mau tanya lagi Putra sekarang sebagai seorang entertainer. Ya. Nah, oh iya iya kan? nggak lepas semua itu Iya. kan? Sekarang Putra punya nama, Alhamdulillah. yang kenal juga udah skupnya besar. Bahkan mungkin ada aja orang yang kenal Putra. Gimana rasanya? Dari yang dulunya bisa dibilang bukan siapa-siapa, sekarang menjadi ada apanya gitu loh. respon dari akunya ya nggak ada sih Kak kayak Humble gitu. no ya. respon no respon karena Maksudnya. karena patokan orang terkenal tuh kan kayak ketika di luar kan ya gitu-gitu Mungkin ada aja orang yang kenal tapi orang segan. Kadang aku kayak gitu loh. Kadang ketemu artis, ada Karangga, tapi lebih milih diam gitu loh. enggak sih Kak kalau aku enggak Masih belum ada terlalu signifikan enggak ya. kayak merasa keartisan Kak karena mau jujur ya jujur kalau aku bermusik nih bukan mau jadi artis oke mau berkarya aja kayak kita main oke Skat. Jarang-jarang ada. karena Ada kayak buka, main iya. bola
main bola, main game itu kan kayak ngepuasin dia di situ kan. Gitu juga kalau di musik gitu. Put, kamu nggak mau minum dulu kamu? Dituangin apa kagak Oh, dituangin? kamu minum kopi nggak? Kebetulan enggak. Air putih. Ada, boleh. Oh, terima kasih. Ternyata, sorry ya guys ya. Baik, kamu Kenapa Anda tertawa Terima seperti kasih. itu? kita coba bikin game yuk. Game Yuk. tadi yang tentuin satu. Boleh. Terus apa namanya? Silakan ke FB kita. Wah, game gugup nih. Gamenya apa tuh? Gamenya aku yang jelasin apa? Ya, kamu jelasin. Boleh. Apa tuh? Jadi gamenya kita berempat ya main ya. Gamenya itu nanti kita dikasih kata-kata, kata-kata kan? Kata-kata. Iya. Kata-kata. Terus nanti kita bikin lirik. Lirik rap ya, lagu rap. Oke. Mm-mm. Mau kata apa yang ada? 1, bintang. 2, Bintang. Pintu. pintu. Bintang sama pintu. Aduh, pintu lagi. Pintu. Itu pilih maksudnya enggak? Bintang dan pintu. Pilih Oh, salah bintang satu, dan pintu digabungin apa pilih salah satu gimana? Di kata itu harus masuk gitu, di rap itu Oh, harus iya. masuk 2 kata itu. Sebentar, Oh, dua sebentar. kali ya berarti digabungin kan? Anda tahu kan saya Oke, aku boleh nggak pegang HP buat ngetik doang? Nggak search. Demi Allah, nggak searching nggak? Aduh, gue nggak bisa. Aku Itu nggak berarti bisa. digabung ya, digabung. Iya, bintang dan Harus bintang. ada kata-katanya ya. Bentar Aku ya. nggak bisa bayangin soalnya kalau nggak ditulis kertas deh, kertas boleh deh. suruh pilih loh tadi lo bintang. Dua-duanya dalam satu bait itu harus ada dua-duanya. Aku buru-buru takut ada yang ngambil ide aku takut sama. Lebih ke situ ya. Aku sudah selesai. I'm finished. Dah, I'm done. Oke. Dah. Dari Rangga. Boleh kalau nggak. Yo. 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 1, 2, 3 bintang ada di langit Oke. bertebaran di mana-mana di malam hari. Tang 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 semuanya terlentang. Mari kita tidur mendengarkan lagu musik. Pintunya tertinggal. Tang tang. Masalahnya tahu apa yang tangga nggak kayak ngomong itu kasar loh. Jadi dia tang terlintang. Ada. Ah. Let's go, mainkan dadu, hidupmu bagaikan perahu. Melihat bintang, tentukan arah menuju pintu masa depan yang penuh hidup. Aku banget melawan masa depan yang hiru-hiru. Hiru-hiru nama. Ada salah hiru-hiru. What the hell sama Kadang punya mereka ada liriknya semua, punya aku nggak kayak pantun. 2, 3. Gas. Ada, aku bingung cara menyanyikannya. Iya gimana kan? Namanya juga tantangan. Yo, Yo. yo, Bisa. Yo. yo, ku berdiri di depan pintu menatap bintangnya bersinar. Jiwa mudaku tak terpaku diterpa ombak hingga ku terdampar. Yo. Nice. Gua keren ya. Masuk kayak walaupun kayak mana-mana gitu. Yo. Oke. Terakhir, Putra J. 1, 2, 3, 4. Come inside you bintang, pintuku untuk senang. Anyway, my honey feel lonely. 1, 2, 3, 4 words in the day. 3 years ago we meet all the day. Chilling epic with you every day. I'm feeling lonely, no you leave me go back have me so. Ya. Memang lain ya. Sepanjang itu. Aku cuma 4 kali. Iya. Tang. Oke, lagi. Oke, kita mau sebelum kita tutup lagu terakhir apa tuh? Gua kira lagi. Aku pengen lagi. Mau lagi kan? Mau lagi kan? Bah, gawat. Siapa juga. tahu baitku dibeli putra. Oke. Saya ikut. Itu inspirasi loh. Tang. Saya ikut. Tang. Itu kan ya. Yang Oh, ya. selanjutnya kita mau bawakan lagu apa? Buka Mata. Buka Mata. Ceritakan dulu tentang lagu. Oke, jadi Buka Mata ini tentang kayak keresahan kita mengenai alam, khususnya kayak Meratus kemarin kan, Oh. viral-viralnya kan ya. Jadi lagu ini kayak
nyindir oknum-oknum yang berusaha merusak alam kita. Maka dari itu aku ngebuat lagu ini gitu. Karena aku juga basicnya di kehutanan juga kan ya, harus ada yang namanya kayak apa namanya, bikin single yang tentang alam-alam gini gitu. Berarti kamu mencoba mencari cara apa ya, mengubah lingkungan dengan lagu gitu kan? Ya, nyindir oknum-oknum tersebut gitu. Lewat rap. Tapi nyindirnya nggak nyindir kayak kita nyindir harus Dengan karya, Ya, dengan nyindir. style. Ya. Bos ya? Kita nyindir harus berkelas juga. Betul. Kalau nyindir di komen-komen kan kayak kita yang dianggap freak gitu. Kenapa nggak nyindir lewat karya aja gitu? Tapi nyindirnya juga nyindir dengan sopan, ada batas-batasannya gitu. Sopan santun. Sopan tapi kena. Oh, mungkin nyindirnya bebas pantas. Bebas. Kayak Bebas. pakaian lah. Bebas pantas. Gitu. Silahkan menggunakan pakaian bebas pantas. Ya. Apa judulnya? Buka mata. Buka mata. Open your eyes. Open your eyes. Itu bahasa Bahasa Indonesia full. Full bahasa kan Indonesia. tumben bahasa Indonesia. Ya. Karena mungkin supaya oknumnya kesindir. Oh, iya. Siapa Kalau- tahu oknumnya tidak paham bahasa Siapa tahu kan Inggris. oknumnya nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Betul. Apalagi atasan oknumnya ya kan. Jadi ngeri. Langsung saja. Oke, enggak, harapan belum? Oh, iya. Belum. Harapan ya. Semoga oknum yang tertangkap. Untuk harapan sih untuk diriku sendiri ya, untuk Ah. bermusik. Mungkin harapannya mau bikin album tentang alam. Jadi royaltinya tuh 100% untuk apa namanya, satwa-satwa liar Oh, nice. yang ada di Kalimantan, dan juga hewan-hewan terlantar. Mungkin 100% royaltinya. Mungkin semoga bisa duet sama kolaborasi sama musisi-musisi di Indonesia yang keren-keren. Amin. Bisa apa namanya, approve sama project ini gitu. Amin. Keren banget. Berkarya sambil menyelamatkan Oknum. dunia. Oh, iya. Dunia. Karena gini Kak, kayak kita tuh berkarya tuh nggak sekedar kayak musik lagu cinta-cintaan, kita punya juga namanya lingkungan. Yes. Kita harus menjaga juga alam gitu. Walaupun sulit untuk menjaga alam kalau kita sendirian, tapi dengan karya orang-orang mendengar dan mungkin setidaknya 20% mungkin bisa nyampe di telinga. Himbauan ya. Ya, himbauan. Keren, Warning. keren. Change the world. Bahkan musisi paling terkenal ya, itu punya lagu yang dia benar-benar bisa mengubah dunia, yaitu Heal the World dari Oh. Michael Jackson. Dengerin sekarang J-nya dari kita nih, Putra J gitu. Putra J. Putra Oke, Jackson. Check it out. buka mata. Say, come inside, Kompas TV with Putra J. Yo. Mari kawan ikuti irama, lagu ini hiburan semata. Jangan baper, jangan drama, aku hanya berkarya semata. Pohon ditebang buat tambang, agar cuan makin datang. Buat lubang tak halang, layaknya elang yang menghadang. Say, apa bernapas butuh insang, tanahku yang tandus segersang. Perbanyak menolong, bukan janji yang kosong. Janganlah kau berbohong, hutanku makin dikit, napasku makin sempit, polaku makin rumit, kau buatku melilit. Aku pun makin sulit, kau seperti parasit, seperti parasit. Mari kawan ikuti irama, lagu ini hiburan semata. Jangan baper, jangan drama, aku hanya berkarya semata. Anak Kalimantan wakili, jaga alam hutan itu pasti. Kita harus berani lawan deforestasi. Jika kau berambisi, marilah ikut sini. Kita ada aksi, tak cuma basa-basi. Tujuan yang pasti, tak menjual janji. Dua generasi, anak muda kini, selamatkan bumi dari orang ini. Say, kita bisa ubah dunia, kita bisa tolong mereka dari hal kecil jadi besar. Oh, kita bisa. Mari kawan ikuti irama, lagu ini hiburan semata. Jangan baper, jangan drama, aku hanya berkarya semata. Mari kawan ikuti irama, lagu ini hiburan semata. Jangan baper, jangan drama, aku hanya berkarya semata. Mari kawan ikuti irama, lagu ini hiburan semata. Jangan baper, jangan drama, aku hanya berkarya semata. Putra J. Sampai jumpa di koin selanjutnya. Come inside.
out.